Siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Contoh, bahwa wahyu itu adalah Jibril alaihissalam, maka dia menjadi malaikat yang terbaik. Saking terbaiknya adalah dia diberi Allah juga sebagai Ruhul Kudus. Banyak ketika Allah membacakan kalam-kalamnya ketika itu, semua malaikat yang mendengar jatuh pingsan, semuanya. Masya Allah. Nah, ternyata yang duluan sadar, yang duluan terbangun dari pingsan itu adalah Jibril. Syarat untuk menyampaikan wahyu. Bersentuhan dengan bulan yang bersentuhan dengan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allati unzila fihi Al-Quran. Maka bulan itu adalah menjadi bulan yang terbaik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di sana diturunkan Al-Quran. Dan dahsyatnya ketika Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi 4 hal. Ada juga membagi 3 hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Setidaknya yang paling sederhana adalah yang pertama kita lakukan pada Al-Quran adalah berinteraksi Quran itu dengan cara membacanya. Mungkin Bapak Ibu, saat baca Quran kita diterima Allah di 10 awal Ramadan itu adalah ketika kita masuk 10 kedua Ramadan itu baca Qurannya semakin meningkat. Tetapi itu para tabi'in itu mereka paham karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Mereka konsentrasi itu sangat tinggi Pak ketika bulan Ramadan itu. Bahkan mereka itu banyak meninggalkan ya kerja-kerja yang lain. Mereka tinggalkan ibaratnya usaha-usaha yang lain. Bahkan dengan Al-Quran. Ini khatam Quran. Dari hatam 1 rakaat. Salat 2 kali hatam. Setidaknya kita ini Bapak Ibu harus mendepositkan waktu kita khusus untuk baca Quran. Kalau kalian ingin berbicara dengan Allah, ya kalau kalian ingin melihat orang-orang berbicara dengan Allah, maka perhatikanlah dia sedang membaca Al-Quran. Itu kita sedang berbicara dengan Allah. Ramadan itu 10 kali lipat dibandingkan hari biasa untuk membaca Quran. Makanya Allah SWT pernah Imam Syafi'i dulu di Mesir. Imam Syafi'i itu ulama besar. Dia pegang kitab itu, digendongnya begini Bang, belumnya. Nah, orang kan banyak murid-muridnya itu. Datang yang menjadi ulama-ulama besar. Kita fikir apa sapaan Imam Syafi'i kepada kalian? Ini untuk bulan Ramadan, ya. Kitab-kitab yang kalian pegang itu, kitab-kitab fikih yang kalian pegang itu, jangan membuatkan diri kalian terlupa dengan apa yang mendengar ini. Terus siapa itu? Disunnahkan dia untuk melihat Quran setiap hari. Memandang Al-Quran ini pahala ini. Masya Allah. Memandang Ka'bah. Masya Allah. Al-Quran, subhanallah. Memandang Al-Quran dan memandang wajah ayah ibu kita, itu pahala itu. Pandang mereka kapan? Waktu tidur Pak. Itu disunnahkan itu. Tengok tuh Pak, ayah kita itu, mak kita itu, nampak wajah letih itu Pak. Orang itu bersih. Lihat dia berinteraksi dengan Al-Quran. Mengerti tak mengerti Bapak Ibu apa yang kita baca, baca aja Pak. Kalau dapat tinggalkan dulu. Ibaratnya kajian-kajian tafsir tinggalkan dulu. Untuk kita ini lah istilahnya kan. Kajian-kajian yang bersentuhan dengan Quran tinggalkan dulu. Fokusnya itu baca dulu. Keluarga Allah yang Masya Allah. Para ulama-ulama itu memang ketika mendengarkan Quran cuma itu sakit. Dan sedikit. Itu contohnya. Saking dekatnya mereka dengan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah di Al-Quran itu, nanti surah-surah yang kita baca itu dia akan memberikan pertolongan itu Bapak Ibu sampai dibimbingnya itu. Ya Allah. Ini dulu dia suka baca. Nah, kita membacanya, baca kalau kita coba tilawahi. Tilawah itu artinya itu artinya dipelajari. Kita akan dengar kalau Al-Quran itu Bapak Ibu, itu lebih dahsyat pengujiannya ke kalbunya.
Dia itu Bapak Ibu, ketika melakukan kemaksiatan itu Pak, itu nggak pernah berkawan-kawan. Bapak Ibu, misalkan nih datang di pertempuran 10 orang, bawa barang-barang dagangan. Nah itu dia kan pasti dulu satu-satu tuh lehernya, potong satu-satu, dan mati 10 orang itu baru diambil hartanya. Itu ciri khas dari merampok. Nah, surah Al-Kahfi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam orang mulia lah, atau sentuh feel dia gitu. Nah disitulah awalnya dia mendapat hidayah. Waktu subuh datanglah kami dari masjid itu Bapak Ibu, menghidap di kiri kanan. Pas menyalakan yang di depan mihrab atau di mihrab, nampak dia Fudail sedang tersujud. Ketakutan. Sebab apa? Kalau orang bertemu dengan Fudail pasti mati. Ketakutan. Keluar dia dari masjid. Lagi lagi. Masjidnya lain dah azan subuh. Jemaah masih di luar masjid ini. Nah, coba jalan masih di luar. Nah, dia mati masuk. Ketua masjid ini. Udahlah, mau mati ya nanti. Barulah keluar dari lisan Fudail itu saat begitu. Saya udah bertaubat. Tak pernah sama sekali ibaratnya tak tahu tentang agama. Nah, situ dia belajar. Baik Allah Subhanahu wa taala saking dekatnya dengan Al-Qur'an. Dia bilang sama ayahnya, "Ya, ayah, ketika nanti imam sholat subuh, ayah jangan baca ya ayat-ayat tentang hari kiamat. Jangan baca ya. Lupa." Pesan Fudail dibaca oleh ayahnya subuh itu ayat-ayat tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Fudail itu tamakki Pak. Mencuri Pak. Dah selesai berkat itu salam kiri kanan dibangun ke ayahnya. Fudail udah mati Pak. Khotim Quran, orang-orang yang mati dibunuh Al-Quran. Adalah tahfiz. Nah, tahfiznya artinya coba kan Bapak Ibu yang tahu nih banyak sedikitnya Bapak Ibu menghafal Quran. Tahu kita kan? Dan jangan nanti guru-guru yang kita baca. Karena nanti Bapak Ibu kalau guru-gurunya itu nanti surga yang guru-guru juga. Benar bukan? Itu nanti akan membuat derajat kita semakin tinggi. Semakin banyak hafalan kita, itu semakin tinggi derajat kita nanti di mata Allah. Nanti saudara akan manfaatkan waktu, ya sisakan waktu ya untuk menghafal Quran. Jadi karena lebih dijamin oleh ulama, oleh Allah, lebih gampang lagi menghafal Quran ketimbang menghafal hadis. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi ini untuk menghafal Quran itu lebih gampang begini. Bapak Ibu, dari umur berapa kenalnya uang 1.000 rupiah? Tahu dia tuh? Ya uang 5.000. Kenapa kita tahu? Karena kita tengok setiap hari. Al-Quran itu, Bapak Ibu, caranya kata ulama itu ditengok. Contoh, kita punya Al-Waqi'ah, misalkan. Bapak Ibu boleh pilih surah-surah yang Bapak senangi. Seminim-minimnya Pak satu ayat itu baca 20 kali, itu lebih baik langsung. Boleh pulang, itu dapat. Aku ulang-ulang baca. Ya. Meskipun ada tantangan Bapak Ibu coba dulu. Bapak Ibu ketika baca tidak? Ngantuk. Ya. Berapa sudah menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Itu mukjizat itu Pak. Tahun itu nggak redo, nggak senang kita dapat pahala banyak ketika baca Quran. Maka diganggunya mata kita tuh Pak. Usipan itu. Apalagi misalkan para preman-preman, misalnya orang yang tak pernah tilawah itu artinya kita pelajari tadabbur dalam tahfiz, kita menghafal Al-Quran. Ada nanti betul contoh kan jadi ketua masjid itu, ketua dipanggil tuh benar tuh dipanggil oleh mereka itu, ketua maju siap ikra kata mereka, baik rupanya ketua dahsyat hafalannya. Nabiyul azim alladzi hum fihi muhtalisun. Hafal dia Pak. Apabila keluar kata dia keluar dibaca dia buat
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Orang yang menyesal masuk surga apa? Iya. Menyesal. Coba Tadi hafalannya sakit. ketek. Di surga nanti sesuai dengan akhir ayat yang kita baca. Masya Allah. Allah ibadah yang akhir. Yang akhir yang kerjakan sebelum tidur. Masya Allah. Nah, akhir itu. Karena ruh itu gitu Pak. Ruh kita itu Bapak Ibu, dia dicabut dari bawah itu. Di bawah dari kaki, jari-jari. Dari ketika sampai ke dada, sampai ke tenggorokan. Kalau ruh udah sampai di tenggorokan, itu tidak ada cinta balik mundur lagi ruh Pak. Tidak ada cinta balik. Disuruh untuk mentampilkan. Jadi yang diutamakan itu Bapak Ibu, akal kita ada 3 modelnya yang boleh kita tampilkan dengan seminimalnya Allah, ilaha illallah, tampil syahadat. Tampil syahadat